Terlihat lezat kan makanan-makanan ini? Dimasak dengan berbagai menu olahan sehingga bercita rasa tinggi. Tahukah Anda apabila bahan dasar makanan-makanan ini adalah dari tempe yang merupakan makanan khas tradisional dari Indonesia? Ya, tempe yang kaya akan kandungan vitamin dan protein ini ternyata bisa juga loh menjadi santapan nikmat yang tidak kalah dengan makanan-makanan lainnya. Tapi kali ini bukan hidangan yang akan kita bahas. Kita akan membahas bagaimana sih pembuatan tempe itu sendiri. Smile for me, Jamaica, and I said smile, girl smile, ooh Lord, smile for me, Jamaica, and never you cry, here am I, yeah, I'm here for you, Jamaica. Pada tahap awal pembuatan tempe adalah dengan merebus biji kedelai. Tahap perebusan ini berfungsi sebagai proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Kulit biji kedelai dikupas pada tahap pengupasan agar miselium fungsi dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Pengupasan ini dapat dilakukan dengan tangan, diinjak-injak dengan kaki, atau dengan alat pengupas kulit biji. Setelah dikupas, biji kedelai kembali direndam. Tujuan tahap perendaman ini ialah untuk hidrasi biji kedelai dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi. Fermentasi asam laktat terjadi dicirikan oleh munculnya bau asam dan buih pada air rendaman akibat pertumbuhan bakteri Lactobacillus. Namun, bila pertumbuhan bakteri asam laktat tidak optimum, maka perlu ditambahkan asam dalam cairan rendaman. Smile for me, Jamaica, and I said smile, girl smile, wa 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 wa, for me, Jamaica, never you cry, here am I, whoa, for me, Jamaica, and I said smile, boy, fermentasi asam laktat dan pengasaman ini ternyata juga bermanfaat meningkatkan nilai gizi dan menghilangkan bakteri-bakteri beracun. Tahap terakhir yang dilakukan adalah membungkus biji kedelai dalam wadah dengan segala bahan. Baiknya bahan yang digunakan adalah bahan yang dapat menembus oksigen. Biasanya, wadah yang digunakan untuk membungkus biji kedelai dibolong-bolongkan agar dapat menembus oksigen. Dengan membolong-bolongkan wadah yang tadi dibuat, akan memasukkan oksigen sehingga membentuk kapang di atas permukaan dan akhirnya membentuk tempe. Dan selesailah proses pembuatan tempe yang nantinya akan menjadi hidangan lezat yang telah kita lihat di awal tayangan kita tadi. You and me are still the only one. Well, since time began, and I'm still with you, even when you're gone. When this dance is done, you and me are still the only one. Well, since time began.